warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Kembali lagi bersama saya Robi dalam acara Gromit Gromi Ahmad Deni. Seperti biasa, kali ini saya tidak akan sendiri. Saya akan ditemani oleh seorang narasumber. Narasumber kita ini akan menceritakan ada kisah-kisah Medeni yang menarik untuk diceritakan. Seperti biasa, sebelum kita menyapa narasumber, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Langsung saja kita menyapa narasumber kita, Mas Rehan Gantar. Apa kabar Mas Rehan? alhamdulillah baik Mas Mas Rehan, Robi. kali ini Kita balik lagi Mas Robi. iya, balik lagi ketemu lagi. Kali ini kisah Medeni apa yang akan diceritakan sama Mas Rehan? Ada banyak Mas. Ya, Ini langsung masuk. langsung aja diceritakan. Iya. Jadi kisah ini Mas, itu bukan kisah saya sendiri Mas. Oh, ya. Kisah saudara saya, om saya. Maksudnya om saya. Jadi beliau itu supir ambulan Mas. Oh, supir ambulan. Tuh, Ya. supir ambulan. Nah, ambulannya itu kebetulan ambulan jenazah. Hmm. Jadi itu pas itu perjalanan beliaunya cerita itu perjalanan ke Tuban waktu itu. Tuban Jawa Timur ya. Tuban Jawa Dari Timur. mana itu, Mas? Dari Jogja. Dari Jogja. Dia dari rumah ke rumah sakit untuk ngambil ambulannya itu. Habis itu nah kebetulan jenazah itu ada di Jogja, tepatnya di daerah Lempuyangan kalau nggak salah beliaunya cerita. Nah dari daerah itu dia langsung ke Tuban. Setelah sampai di daerah Tuban, di hampir deket dari desanya itu, ya itu masih ada halangan. Nah, sebelum sampai ke halangan, itu tadi omnya Mas Rehan itu dari Jogja itu bawa mobil sendirian atau ada lagi temannya? Kebetulan Yang sendirian Mas. berarti supir sama jenazah. Betul. Kebetulan sendirian Mas. Nah, Kalau waktu itu berangkat dari rumah sakit itu siang atau malam atau? nah karena itu kita tidak mesti ya Mas. Om saya cerita tidak mesti ambulan itu. Nah, kebetulan itu jam 8 malam. Habis Isya itu. Habis sholat Isya, beliau ditelepon dari pihak rumah sakit. Ini ada jenazah. Akhirnya beliau bawa. Setelah sampai di itu daerah tersebut ya, di Tuban itu, mobil itu udah hampir sampai di desanya. Sampai kanan kiri itu ada kayak hutan bambu Mas. Hutan bambu, kebetulan pring petung kalau orang Jawa bilang. Nah, bambu itu turun gitu Mas. Kayak nyiuk gitu ke depan mobil, kayak portal Oh, gitu. seperti portal, iya. Betul, kayak portal. Nah, akhirnya om saya berhenti kan. Nah, berhenti gitu. Nah, itu sama jenazah itu ya. Saya tanya, "Om, nggak takut apa?" Gitu. Nggak takut. Pas di situnya itu nggak takut karena dia sepi. Terus nganu apa? Kanan kirinya hutan, ya kan? Ada hutan bambu itu. Kebetulan ada kejadian seperti itu, akhirnya beliaunya turun dari mobil. Nah, bambunya itu dinaikkan. Kayak apa ya? Kayak ya itu kayak tadi kayak portal gitu. Jadi disuruh berhenti dulu. Suruh berhenti, habis itu dia naikkan bambunya sendiri. Setelah mobilnya itu jalan, bambunya itu nggak turun lagi mas. Jadi naik sendiri gini. Oh, Kayak iya. palang gitu, kayak Ya palang kayak gitu. palang rel kereta api Iya, gitu. dia naik sendiri. Gitu. Dan sampai di spion pun lihat ya itunya naik, dia nggak turun sendiri, nggak kayak bambu putus apa tugel gitu kan, brok gitu sendiri ya mas, langsung jatuh sendiri itu enggak. Mas Rehan, kalau boleh tahu itu jenazahnya yang dibawa Ya, itu meninggal karena apa?
Saya tanya itu meninggalnya karena apa? Sakit. Oh, biasa aja. Biasa, karena biasa. Nah, setelah sampai di rumah duka, rumah si jenazah diterima, akhirnya beliaunya Ya. pulang kembali lagi ke Jogja lagi. Di perjalanan apa mas? Mobil itu mas berhenti sendiri mas. Di situ lagi, Di tempat itu di lagi yang tempat itu sama. lagi. Tapi tidak kalau yang pertama tadi kan pring apa bambu. Ya. Nah, wong Jawa mas, bambu. Itu dia mesin mobil mati sendiri mas. Mesin mobil itu mati. Mesin mobil mati, beliaunya itu otomatis keluar loh dari mobil kan. Ngecek ada apa? Dari mulai mesin dicek ada apa aman, ban dicek ada apa aman, sampai lampu-lampu aja hidup semua. Tapi mesin di starter nggak mau gitu. Kenapa itu katanya? Akhirnya om saya turun, ya wes kalau mau di sini terus tak jabani. Oke, saya di sini sampai jam berapapun. Beliaunya sendirian mas. Akhirnya ngapunten, habis itu merokok dia, merokok 15 menit kemudian dia masuk, bisa di starter lagi mas. Dan itu jalan lagi, nggak tahu mas. Penyebabnya apapun saya tidak tahu. Om saya tanya itu, penyebabnya jadi penyebab apa om? Nggak tahu. Tahu-tahu itu mobil udah jalan sendiri. Sebelum jalan itu mobil apakah sudah dicek semua apa? Gimana? Mas, rumah sakit mas, pasti kan ada maintenance kan. Setiap semua mobil setiap per bulan ya itu kata om saya, per bulan itu pasti ada pengecekan itu, ada perbaikan. Itu sehat mas. Bensin alhamdulillah full mas, itu kata om saya mas. Apa nggak ada sosok-sosok makhluk yang ngikutin itu gimana? Kalau itu sosok seperti itu om saya bilang kadang ada gitu. Ada cerita lagi mas, sama seperti ambulan tadi tapi Iya. dia kan bawa jenazah. Nah itu perjalanan kemana ya, dia cerita sama saya itu masalah seperti itu tuh sering. Dia cerita pas itu ke daerah Cilacap, ke Pangandaran, ya ke Pangandaran, di Jawa Barat ya mas, daerah Pangandaran. Itu lucu mas, ban mobil sudah dicek lagi mas, dari rumah sakit itu sudah dicek, semua lah sudah sehat, mobil itu dikatakan sehat. Sebelum sampai di Pangandaran itu, tepatnya pas mau ke Pangandaran itu kan karena lewat jalur selatan, itu lewat jembatan apa ya itu ya, kayak Kali Serayu. Kali Serayu, iya itu daerah itu. Daerah Kali Serayu kan Banyumas. Nah, tiba-tiba ban mobil itu pecah. Padahal sudah dari rumah sakit sudah dikatakan sehat. Om saya sendiri dicek ini sehat. Sehat. Supirnya mobilnya sehat semua ya? Supir sehat karena sudah tidur dari rumah. Sudah prepare lah, ada ngopi, ada apa, ada segala macam makan, ada apa. Sudah. Nah, setelah sampai di situ Sungai Serayu, melewati Sungai Serayu, itu banyak letus mas. Nah, posisi jam berapa mas? Masih pertanyaan seperti itu, posisinya jam berapa? Posisi jam 11 malam. Dan ada tambal ban pun tidak ada, nggak ada tukang tambal ban. Akhirnya dia ngambil ban serep di bawah, jalan lagi. Setelah sampai berapa kilo meletus lagi ban itu. Kondisinya mobil itu membawa apa? Bawa jenazah lagi. Iya. Sendirian lagi. Pas itu dia gini, dari rumah sakit itu, karena biasa ada yang ngikut naik dari pihak rumah sakitnya. Ikut, kalau bahasa Jawa itu nembol. Apa ya? Aku ikut gitu. Aku ikut sampai di daerah waktu itu daerah mana ya? Ya pokoknya daerah Purworejo sana lagi lah, maju lagi lah, daerah maju lagi sana. Hampir masuk ke Serayu itu. Setelah dia mobil si yang naik itu turun, dia kan lanjut sendirian otomatis kan sampai daerah Pangandaran dia sendirian. Itu kejadian seperti itu. Alhasil gini mas,
Lucu mas, setelah dia pakai ban serep, dia kerasa ban itu meletus. Dicek mas, nggak meletus. Di roda yang sama itu. Di roda yang sama, dicek bannya, padahal dia kira itu biar meletus gitu mas. Itu enggak mas. Setelah dia turun, dia cek itu enggak meledak ban itu. Akhirnya dia lanjut lagi. Berapa kilo lagi, kejadian lagi. Pintu belakang mobil itu kayak ada yang dobrak mas. Katanya dia itu Iya. kata om saya, ada yang dobrak mas. Akhirnya dia itu lagi Berhenti ke lagi. bawah jalan. Iya. Berhenti di bawah jalan, dia cek lagi, pintu kekunci mas. Pintu mobil itu kekunci. Jalan lagi berapa kilo lagi situ. Kalau mayat itu dari rumah sakit kan itu ada kandanya. Itu dia gludek-gludek sendiri. Gludek-gludek ya itu ya. Goyang-goyang. Goyang-goyang Goyang-goyang itu nek. Goyang-goyang. Ya, kayak goyang-goyang itu. Dia bunyi gluduk-gluduk gitu. Berhenti lagi. Di bawah jalan lagi. Dibuka. Masih seperti dari rumah Dicek itu sakit. kunci-kunci roda keranda Itu masih aman, masih kencang ya? aman, masih kencang. Nah, ini setelah dia tanya, konfirmasi sama rumah sakit. Ini apa mayat apa yang saya bawa? Apakah dia korban kecelakaan atau korban mutilasi mungkin? Ternyata mas, dia itu korban pemerkosaan. Korban pemerkosaan, dan dia ya ngapunten masih remaja mas, itu masih remaja kata pihak rumah sakit. Oh gitu ya. Saya konfirmasi lagi ke rumah sakit, saya ini ada banyak sekali itu. Ya udah, jenengan di mana kata rumah sakit. Saya ini lagi berhenti karena ada gangguan yang mungkin ini semoga aja yang terakhir gitu kata om saya. Ternyata benar itu yang terakhir. Sampai di rumah duka lucunya mas, dari pihak keluarga itu tanya mas, ada kejadian apa mas gitu ke om saya, padahal kita nggak tahu itu siapa, beliau siapa, kita kan nggak tahu. Ya biasa pak kata om saya, biasa pak ada ganjalan seperti ban pecah, terus ini pintu belakang itu berdiri sendiri. Oh gitu ya. Sekarang setelah udah itu om saya pulang sampai di jalan itu dia mungkin lelah ya mas. Rasanya itu dia kayak apa ya itu kalau bahasa Jawa itu jeglugan apa mas? Bahasa Jawanya jeglugan. Bahasa Indonesia jeglugan gitu. Apa sih? Tanjakan. Apa ya, sih ya? Kayak polisi tidur nah, kayak gitulah. Polisi tidur gitu, kayak polisi tidur gitu mas. Dia ngelewatin polisi tidur itu, setelah dia di spion itu nggak ada polisi tidur mas. Udah bangun Kemungkinan mas. Iya. Mungkin seperti itu, polisinya udah bangun ya polisi tidurnya. Lah dicek lagi, mobil nggak ada apa-apa, itu nggak ada apa-apa. Ambulan bunyi sendiri mas. Itunya uiunya. Ambulan bunyi sendiri, nggak tahu kan, habis dari polisi tidur itu di grup gitu kan, kita ngecek kok barangkali ada yang jatuh atau apa kan. Dari spion itu nggak ada polisi tidur, nggak ada apa, nepi lagi ke pinggir jalan, lagi dicek di bawah gitu, ambulan bunyi sendiri, sirene itu bunyi sendiri, wih gitu. Akhirnya om saya ngecek dimatikan. Posisi itu masih malam atau udah pagi mas? Itu melewati jam, karena di Pangandaran tidak boleh pulang karena mungkin pamali atau apa gitu. Di sini dulu mas, om saya disuruh di situ dulu, disuruh duduk ngopi sama warga di situ karena di sana ada begadang karena ada orang meninggal. Begadang. Setelah hampir mau subuh itu sekitar jam 3-an itu om saya pulang dari Pangandaran, itu kejadian seperti itu. Nah kebetulan om saya megang nomor, berarti siapa, adiknya korban kan ketika di sana yang nanya adiknya korban yang tadi pertama itu, yang nanya ada kejadian apa mas gitu. Nah
kejadian kedua pas pulangnya itu om saya telepon, Mas, saya di sini ini ada kejadian kayak gini. Oh iya mas, di situ memang sering ada kejadian seperti itu, terutama ambulan yang sering lewat situ. Kadang ambulan yang jalan pun kalau yang lewat situ pasti ada gangguan, walaupun itu dia nggak bawa jenazah atau bawa orang sakit, pasti ada gangguan. Itu berarti berangkatnya sama pulangnya lewat jalan sama atau beda? Jalan yang sama. Sama. Iya. Lewat jalan yang sama. Tapi kalau yang halangan pertama tadi itu di setelah Sungai Serayu, itu sebelum jauh dari Sungai Serayu, berarti keluar dari Pangandaran, perbatasan antara Pangandaran sama Cilacap atau apa? Nah, berjalan lagi nih, mobilnya jalan lagi. Setelah sampai rumah sakit, beliaunya cerita, wah, akeh men kendala hari ini, itu laporan sama pihak rumah sakit. Apa aja mas? Kayak gini. Setelah dia mau pulang, apa mas? Mobil itu goyang sendiri mas, kan dia mau pulang. Karena motornya dia itu ditaruh di garasinya ambulan tersebut. Jadi dia kan berangkat, motornya itu ditaruh di dalam. Iya. Ditaruh di dalam di garasinya ambulan itu. Lah mobil datang lagi kan, otomatis om saya ngambil motor itu kan. Karena motor dituntun gitu, mobil itu goyang-goyang sendiri. Mungkin setelah om saya cerita, mungkin itu rasa ucap terima kasih dari si. Oh, jadi yang jenazah itu mengucapkan terima kasih sudah diantarin. Sudah diantarkan. Begitu Mas Jahan. Oh iya. Ya begitu tadi cerita medeni yang sudah diceritakan sama Mas Rehan itu, cerita itu dialami oleh seorang supir ambulan yang banyak sekali mengalami kisah misteri. Ya, sekian Gromit kali ini. Tunggu Gromit selanjutnya, tetap bersama saya Robi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.